Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Sukacita sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 November 2020. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kehidupan kita hari ini. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang maha kudus yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bersyukur Tuhan karena pagi ini Engkau nyatakan kasih setia dan anugerah-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh bangun dari peristirahatan kami dan kami boleh segera akan memulai segala aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Namun sebelum segala sesuatunya kami mulai ya Bapa, kami ingin merenungi firman Tuhan yang akan menjadikan dasar dalam kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan kami mohon lawatan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kami, agar kami boleh memahami firman-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 dan kitab Efesus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema bersyukur setiap saat. Perkara bersyukur sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita. Akan sangat mudah kita mengatakan kepada orang lain untuk selalu bersyukur setiap saat. Tapi kadang sangat sulit bagi kita sendiri secara pribadi melaksanakannya. Atau barangkali di dalam praktek kehidupan kita setiap saat mudah sekali bagi kita bersyukur ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun sebaliknya apabila segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, atau segala sesuatunya berjalan dengan tidak baik, maka sulit bagi kita untuk bersyukur. Sesungguhnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak alasan kenapa kita harus bersyukur setiap saat kepada Tuhan, baik itu dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Ada beberapa alasan tersebut, di antaranya yang pertama, bersyukur karena Tuhan menghendaki kita bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, saudara-saudaraku, adalah perintah dari Tuhan. Sehingga pengucapan syukur yang dinaikkan jikalau ada berkat, jikalau kita sudah berhasil, atau jikalau ada waktu, bukanlah ucapan syukur yang dikehendaki Allah sesungguhnya. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, atau dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam situasi ataupun kondisi apapun yang kita hadapi dan kita alami. Walaupun kita sedang mengalami situasi yang baik atau terburuk sekalipun, Tuhan menghendaki kita tetap bersyukur karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita semua, walaupun terkadang kita berpikir prosesnya tidak segampang yang bisa kita pikirkan. Kuncinya adalah, saudara-saudaraku, bila seseorang bisa bersyukur, maka Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Roma 8 ayat 28. Alasan yang kedua,
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita setiap saat. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Demikian lirik lagu yang pernah kita dengarkan bersama-sama. Bersyukur berarti kita percaya bahwa Allah senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita. Dalam pujian dan ucapan syukur yang kita panjatkan, kita juga menyatakan penyerahan diri kita seutuhnya di dalam penyertaan Tuhan, sehingga tidak perlu lagi ada hal apapun di dalam kehidupan kita yang kita perlu khawatirkan, karena Allah selalu beserta dengan kita. Alasan yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa mengucap syukur adalah tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupannya dengan menyanyikan puji-pujian dan bermazmur. Roh Kudus yang hidup dalam diri kita akan selalu memberikan sukacita surgawi, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Yang keempat, saudara-saudaraku, alasan kita bersyukur kepada Tuhan adalah ciri kehidupan orang yang beriman. Masihkah kita ingat tentang kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Dan dari 10 orang tersebut, hanya 1 orang kemudian yang datang kembali kepada Tuhan Yesus serta mengucap syukur dan berterima kasih karena telah disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa iman orang tersebut telah menyelamatkannya. Dari sini kita menyimpulkan bahwa saudara-saudara semua, mengucap syukur adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Kristus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, apa makna pengucapan syukur kita saat ini? Apakah kita mengakui bahwa keberadaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa memungkiri bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Namun lihatlah saudara-saudaraku, hingga saat ini kita masih dalam keadaan seperti apa kita ada sekarang, hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai hidup kita ini dengan suatu kesepakatan dengan Allah, bahwa keberadaan kita sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kita menerima keadaan kita seutuhnya saat ini sebagai berkat dan anugerah Allah di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga kita. Dan jikalau kita mau merenungkan, pastilah kita bisa menemukan banyak sekali alasan untuk kita bersyukur kepada Allah. Biarkanlah hati yang penuh ucapan syukur ini memberikan sukacita yang sejati di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Bapa, firman-Mu kembali mengingatkan kami pada saat ini bahwa sesungguhnya begitu banyak hal yang dapat kami pergunakan sebagai alasan untuk senantiasa bersyukur setiap saat. Kami tidak memungkiri Tuhan bahwa kehidupan kami terkadang dipenuhi juga dengan kesusahan, namun kami percaya Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan selalu memberikan kami hal yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam hati kami masing-masing Tuhan, anak-anak-Mu yang merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga sungguh Tuhan, kehidupan kami selalu disertai dengan ucapan syukur hanya kepada Bapa di sorga. Inilah doa seru permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Shalom.